Tasya Apridasari dengan NIM F131230152. Jadi di sini tuh aku adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Semarang. Nah, di video kali ini tuh aku akan buat salah satu video pembelajaran tentang, ayo apa kan kepo nggak? Jadi videonya tuh membahas tentang budaya dan juga perilaku sosial. Nah, yang terlintas pertama nih, kalau kalian dengar kata budaya dan juga perilaku sosial itu apa? Nah, kalau aku sendiri itu adalah budaya gotong royong. Nah, menurut kalian juga nih, gotong royong itu lumrah nggak sih di Indonesia? Lumrah nggak sih? Iya kan? Nah, kalau dari cara pikir kalian atau dari pemahaman kalian, ya, menurut kalian itu budaya gotong royong itu ada di luar negeri nggak? Kalau menurut aku ya lebih jarang ya gitu, karena di luar negeri itu tipe manusianya lebih individualis. Nah, mereka juga cenderung lebih mandiri dari sejak dini. Dari muda mereka tuh lebih mandiri gitu, jadi tidak bergantung kepada orang lain seperti itu kan. Nah, kalau menurut kalian budaya dan juga perilaku sosial itu berkesinambungan gak sih? Nah, kalau kalian kepo, penasaran, nah jangan lupa buat stay tune terus di video aku. Kalau gitu langsung aja ke pembahasannya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke pembahasannya ya. Oke, aku langsung aja jelasin ke kalian tentang pembahasan paling basicnya dulu. Dari topik pertama, dari budaya itu sendiri. Arti dari budaya itu apa sih gitu kan? Kepo gak sih? Atau pengertian dari budaya itu apa? Oke, aku akan jelasin. Budaya itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dalam kehidupannya, seperti nilai, norma, bahasa, adat istiadat, dan juga teknologi. Budaya itu tidak diwariskan secara biologis, namun dipelajari dan juga berasal dari sosialisasi seperti itu. Contohnya apa sih? Nah, kalau kalian tanya tentang contohnya itu, aku bakal kasih tahu contohnya ya, yaitu adalah seperti budaya salam sambil mencium tangan orang tua, ya kan? Itu adalah manner atau tata krama budaya yang ada di Indonesia, itu kan seperti itu ya. Yang kedua, budaya makan bersama keluarga atau makan besar bersama keluarga, itu namanya budaya juga yang ada di Indonesia contohnya ya. Yang ketiga itu dari bahasa. Nah, kita kan hidup di Indonesia nih yang sukunya itu banyak ya, nggak cuma satu. Ada banyak banget suku yang ada di Indonesia, pulaunya aja banyak, berarti sukunya banyak kan. Nah, yang muncul dari budaya itu adalah bahasanya yang beda-beda. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bali, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah wujud dari budaya yang ada di Indonesia. Singkatnya sih ya, ini singkatnya, budaya itu adalah cara hidup manusia dari waktu ke waktu gitu. Jadi munculnya itu bertahap ya, mungkin dari kebiasaan ini lama-lama menjadi suatu budaya seperti itu. Oke, kalau dari kalian mungkin ada nggak sih budaya yang menurut kalian itu nggak bisa ditemuin di suku lain, misalkan budaya ini yang hanya muncul di suku kalian. Nah, kalau ada, kalian bisa banget tambahin ke kolom komentar. Oke, kalau gitu kita next lagi ya ke pembahasan topik yang lainnya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu di topik perilaku sosial atau di tema perilaku sosial. Oke, dari basicnya dulu, dari pengertiannya dulu nih, aku bakal jelasin pengertian dari perilaku sosial. Jadi, perilaku sosial itu adalah tindakan atau perilaku manusia saat berinteraksi dengan orang lain, gitu. Jadi, perilaku manusia yang dilakukan saat berinteraksi dengan orang lain, seperti itu guys. Nah, misalnya atau contohnya sendiri aku bakal kasih tahu nih. Contohnya atau misalnya itu seperti saat kita bertemu dengan teman, kita menyapa teman gitu. Jadi kita menyapa teman saat kita bertemu dengan orang tersebut gitu ya. Misalkan teman kalian namanya Budi, halo Budi gitu misalkan. Nah, yang kedua nih ya, yaitu seperti saat kita di tempat umum atau di transportasi umum, kita mendahulukan atau memberikan tempat duduk kita kepada orang tua, ibu hamil, anak-anak, atau kepada kaum disabilitas gitu. Nah, dan yang ketiga itu aku ada contoh lagi nih, seperti kita membantu tetangga, saudara, atau orang yang sedang membutuhkan.
Jadi kita membantu. Nah, itu juga salah satu wujud dari perilaku sosial. Hal tersebut muncul dari nilai norma yang berlaku dalam budaya setempat. Jadi hal tersebut tidak tiba-tiba muncul, tapi dari perilaku nilai norma yang ada di budaya atau masyarakat tersebut, seperti itu. Nah, singkatnya nih, perilaku sosial itu adalah wujud nyata dari budaya. Jadi budaya itu fondasinya dan perilaku sosial itu adalah wujud nyatanya gitu. Nah, dari contoh-contoh dan pengertian yang aku jelasin tadi gimana? Udah jelas belum? Kalau kurang jelas, nah kalian bisa cari-cari lagi yang menurut kalian pengertian lebih mudah dipahami. Kalau dari aku pengertiannya itu tadi. Oke, kalau gitu kita next lagi ya buat bahas-bahas topik yang lain atau ngejelasin yang lebih jelas lagi gitu. Oke, guys, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Sorry, batuk dulu ya. Oke, jadi pembahasan ketiga ini kita akan bahas tentang hubungan antara budaya dan juga perilaku sosial. Nah, aku kan tadi udah bilang dua hal tersebut itu berkesinambungan loh guys. Nah, aku bakal kasih tahu. Jadi, dari aku kasih kalian bayangin aja gitu ya, biar lebih gampang ya. Aku kasih contoh yang gampang aja biar kalian nggak pusing ya. Itu berhubungan tuh gimana ya, kok bisa gitu, budaya terus perilaku sosial kok bisa gitu kan. Nah, jadi kalian bisa bayangin budaya itu adalah aturan bermain yang tidak tertulis. Jadi kayak misalkan kayak permainan anak-anak itu kan aturannya nggak tertulis ya gitu misalnya. Nah, terus si perilaku sosial itu cara kita bermain dengan aturan tersebut. Nah, udah bisa dipahamin kan? Jadi budaya itu aturannya, si perilaku sosial itu adalah cara kita bermainnya gitu. Nah, kalau masih bingung, aku bakal kasih contoh. Misalnya nih, kalau di Indonesia sendiri tuh ada yang namanya budaya kekeluargaan. Nah, budaya kekeluargaan tuh yang gimana sih, Kak? Nah, budaya kekeluargaan itu adalah budaya yang memunculkan perilaku seperti gotong royong. Kata gotong royong udah familiar belum? Harusnya udah ya, gitu. Gotong royong tuh seperti kita melakukan bersih-bersih jalan itu satu gang gitu ya, satu gang ikut semuanya ngebersihin semuanya gitu, jadi biar lebih cepat selesai gitu kan. Kayak ibaratnya Bhinneka Tunggal Ika ya, bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh. Jadi semua itu bisa diselesaikan lebih cepat jika bersama-sama. Nah, itu budaya gotong royong yang muncul dari perilaku sosial kekeluargaan gitu. Jadi kekeluargaan terus muncul yang namanya gotong royong. Yang kedua yaitu perilaku menikah dan tinggal bersama atau tinggal bersama hingga menikah gitu. Nah, itu juga adalah perilaku yang atau budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, itu kan contoh dari Indonesia ya. Kalau dari budaya negara lain tuh ada guys, itu dari Amerika salah satunya ya. Nah, dari Amerika tuh ada yang namanya budaya pergi dari rumah saat berusia 18 tahun gitu. Nah, 18 tahun Kak? Iya. Jadi di Amerika usia 18 tahun itu sudah dianggap usia dewasa atau mampu untuk menghidupi diri sendiri atau sudah dewasa untuk bertahan hidup gitu. Jadi berarti yang dilepas itu udah bisa yang namanya bertahan hidup karena udah bisa kerja, udah lulus sekolah juga gitu. Jadi orang tua menganggap oke, ini aku nggak perlu biayain lagi nih, ini anak udah bisa hidup sendiri harusnya gitu ya. Dan itu udah lumrah banget di Amerika tuh, udah lumrah banget. Kalau di Indonesia mungkin masih belum lumrah ya, karena emang ya culture-nya berbeda atau budayanya, perilaku masyarakatnya tuh berbeda gitu. Nah, dari dua contoh tersebut kau udah bisa nangkap belum hubungan antara perilaku sosial dan juga budaya tadi? Nah, oke. Jadi beda budaya, beda perilaku sosial. Jadi budayanya beda, perilaku sosialnya juga beda gitu. Terus kalian juga nggak boleh nih yang namanya kalau budayanya beda terus kalian ngejudge gitu ya, nggak boleh ya. Dua hal tersebut ya apapun itu ya kita nggak boleh ngejudge gitu ya. Jadi ya lebih baik kita menghargai perbedaan tersebut, karena kalau kita bisa menghargai atau menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, itu kita bisa dapat hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi lebih baik kita menghargai, nggak boleh membandingin kayak misalkan budaya Amerika lebih bagus ya karena individualistik ya. Jadi di Amerika tadi itu namanya budaya individualistik yang melahirkan yang namanya perilaku individualis yang mandiri sejak dini itu tadi gitu.
Bukan bila kita lebih bagus sana atau lebih bagus Indonesia lah, kita kan gotong royong, itu kan budaya kita gitu ya. Nah kita nggak boleh, semua hal itu bagus, semuanya tuh punya plus minusnya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya kayak ngejelekin budaya lain gitu ya. Itu culture-nya mereka, budayanya mereka, perilakunya mereka gitu ya. Kita nggak boleh ngejudge kayak gitu. Terus lebih baik kita menghargai budaya-budaya tersebut gitu. Kalau kalian mungkin punya budaya juga yang mau di-share gitu ya, boleh banget kalian share-share aja di kolom komentar gitu. Jadi biar teman-teman yang lain juga tahu budaya yang mungkin mereka belum tahu gitu, awalnya jadi tahu kayak gitu juga nggak apa-apa. Kalian bisa share-sharing aja di kolom komentar kayak gitu. Jadi dari pembahasan tadi gimana? Udah jelas belum? Kalau belum jelas, aku masih ada topik-topik yang untuk lebih memperjelas dari arti budaya dan juga perilaku sosial gitu. Kan tadi aku udah jelasin juga ya, arti budaya, arti perilaku sosial. Tapi kalau belum paham, tenang aja. Di part selanjutnya bakal masih ada pembahasan lagi kayak contoh-contohnya dan lain sebagainya. Jadi kalian stay tune terus karena informasi penting ini bisa menambah wawasan kalian. Oke guys, jadi kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kita masuk ke contoh-contoh ya, atau contoh nyata dari hubungan antara budaya dan juga perilaku sosial ya. Nah, aku bakal kasih contoh itu dari Asia Timur seperti Korea, Jepang, China, terus ada juga contoh dari Barat ya seperti Eropa atau Amerika gitu. Terus ada juga budaya adat Indonesia. Terus juga aku bakal kasih satu lagi ya, itu perbedaan perilaku di kota dan juga di desa gitu. Oke, kita masuk ke yang Asia Timur dulu ya. Kita mulai dari Asia Timur, itu ada namanya budaya atau perilaku keharmonisan, budaya keharmonisan, menjaga keharmonisan. Nah itu gimana Kak? Jadi manusia-manusia atau orang yang tinggal di Asia Timur itu lebih menghindari konflik ya. Mereka tidak ingin berhubungan langsung dengan konflik yang terbuka seperti itu. Nah perilakunya itu biasanya manusianya itu bicara dengan sopan, terus juga orang yang lebih sering tersenyum, terus juga mereka itu biasanya kalau mengkritik itu mengkritik dengan halus gitu loh, biasanya mengkritik dengan halus gitu. Nah itu kalau dari Asia Timur. Kalau budaya Barat itu mereka punya yang namanya menjunjung tinggi keterbukaan. Nah itu seperti bicara langsung pada keintinya atau to the point gitu. Mereka nggak suka bertele-tele, langsung aja kalau A ya A, B ya B gitu misalkan. Nah itu perilaku yang muncul itu manusianya jadi lebih terbuka, lebih ekspresif, berani bicara di depan umum. Pokoknya mereka tuh berani mengkritik lah gitu, lebih terbuka. Itu kalau yang dari budaya Barat ya. Yang ketiga itu ada dari yang tadi aku jelasin, dari budaya istiadat Indonesia. Nah itu contohnya aku ada dua nih, dari budaya Minang dan juga budaya Bali. Kalau budaya Minang itu ada yang namanya orang Minang itu menganggap kalau merantau itu bisa mendewasakan seseorang. Jadi merantau itu adalah proses pendewasaan seseorang. Jadi kalau orang itu merantau, orang itu bisa menjadi lebih dewasa. Terus yang kedua dari Bali. Kalau Bali itu namanya upacara adat ya. Itu untuk ke alam, terus juga ke menghargai leluhur kayak gitu. Itu kalau dari Bali ya. Contohnya kayak ngaben gitu ya, upacara pemakaman ya itu. Terus kalau yang terakhir itu perbedaan perilaku hidup di kota dan di desa. Nah kalau di kota itu manusianya tuh lebih individualistik ya, lebih mandiri gitu, lebih hidup sendiri-sendiri gitu ya. Kalau di desa itu lebih ke gotong royong ya, lebih sosialis gitu, karena kan keluarganya lebih dekat gitu kalau di desa. Oke, itu tadi contoh-contoh nyatanya. Udah aku kasih contoh. Kalau kalian masih kurang jelas, aku masih ada 2 pembahasan lagi, kalian stay tune terus ya. Oke guys, selanjutnya aku bakal kasih tau kalian kalau budaya dan juga perilaku sosial itu nggak selalu tetap loh. Jadi mereka tuh bisa berubah-ubah. Dan faktornya itu banyak banget gitu ya. Salah satunya tuh bisa dari media sosial, modernisasi, globalisasi gitu. Itu bisa menjadi salah satu faktornya. Kalau dulu ya, orang itu bisa bertemu tanpa janjian ya. Kalau dulu tuh orang itu bisa bertemu tanpa janjian. Jadi ketemu aja di jalan gitu. Kalau sekarang itu dianggap kurang nyaman ya. Jadi kayak kalau bisa janjian dulu lah biar kita bisa, misalkan mau kumpul sama teman aja gitu ya, kita harus bikin grup dulu ya di salah satu platform gitu. Terus kita bikin jadwal, jam ini ketemu. Kalau sekarang kan harus gitu. Kalau dulu kan enggak.
nanti tanggal ini ketemu ya udah ketemu gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih harus terkomunikasikan gitu. Nah terus juga kalau sekarang itu karena di era modern ya, kita tuh kok bertemu langsung ngobrol nih, udah ngobrol habis itu lanjutlah ke chattingan. Itu contoh perubahannya ya gitu. Terus yang terakhir tuh dari budaya gotong royong menjadi ke co-founding gitu. Nah faktor-faktor seperti media sosial yang sudah aku sebutkan di awal tadi, globalisasi, modernisasi, itu bisa menjadi faktornya. Nah, tapi walaupun banyak faktor, kita tetap bisa menjaga budaya dan perilaku tersebut, seperti bicara dengan sopan, tetap sopan santun, kayak gitu ya. Jaga perilaku itu tetap kita bisa lakukan gitu, walaupun banyaknya perubahan. Yang diambil yang baik-baiknya aja, yang kurang baik gak usah diambil gitu. Oke, next masih ada satu pembahasan lagi ya guys ya. Oke guys, kita udah masuk ke part terakhir ya. Nah itu di bagian pentingnya menghargai perbedaan ya antara budaya dan juga perilaku. Jadi dua hal tersebut itu kita nggak boleh yang namanya membanding-bandingkan gitu. Kita harus menghargai gitu ya. Nah, dengan cara apa sih? Caranya tuh nggak susah-susah banget ya. Kita bisa menghindari konflik agar tidak terjadi salah paham. Atau kita bisa ngobrolin dulu, atau kita cari tahu dulu inti permasalahannya agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Terus yang kedua, kalian juga bisa membangun hubungan yang lebih harmonis ya. Itu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk menjaga agar budaya dan juga perilaku sosial itu tetap berjalan dengan baik gitu guys. Ingat ya, budaya itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita bentrok atau jadi bahan masalah ya. Ibaratnya kayak dikambing hitamkan, itu tidak boleh ya gitu. Kita harus menjadikan budaya itu sebagai sarana kita atau jembatan kita agar kita bisa lebih akrab ya, lebih mengerti budaya-budaya lain. Jadi biar kita bisa lebih akrab dengan misalkan suku Jawa dan suku Batak, atau suku Jawa dengan suku Kalimantan ya gitu, biar lebih akrab lagi dengan menghargai dua perbedaan tersebut. Oke, dari tadi aku udah ngejelasin tentang budaya dan juga perilaku sosial. Semoga penjelasan aku tadi itu bisa kalian jadikan sebagai wawasan baru, informasi baru. Nah, aku juga minta maaf kalau mungkin dari tadi aku ada salah-salah kata atau ngejelasinnya terlalu cepat atau gimana. Aku benar-benar minta maaf, dan terima kasih banyak yang udah stay tune dari tadi, yang udah udah dengerin penjelasan aku dari tadi. Oke, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye guys.